Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Fisasari, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taksonomi tumbuhan rendah, yaitu Diphysio-Talipita. Diphysio-Talipita ini meliputi tumbuhan-tumbuhan yang memiliki ciri tubuh yang berbentuk talus. Tumbuhan talus merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan juga daun. Sedangkan tumbuhan yang sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daun, yaitu disebut dengan tumbuhan kormus. Adapun ciri lain dari tumbuhan talus ini adalah tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat, hingga banyak sel yang kadang-kadang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. Adapun perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif, dan dengan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Selanjutnya yaitu klasis Pheophyta. Pheophyta, Pheo yang berarti perang dan Phykos yang berarti alga, adalah golongan alga yang memiliki pigmen yang berwarna coklat, mengandung zat makanan cadangan berupa minyak lamiran dan asam alginat, dan kebanyakan anggotanya hidup di lautan mikroskopis. Tubuhnya banyak menyerupai tumbuhan tinggi, dan beberapa jenis memiliki gelembung udara sebagai alat pengapunya. Pheophyta merupakan alga air dingin, kecuali Dichyolus dan Sargassum merupakan alga air yang panas. Habitatnya di laut terikat pada karang atau substrat lainnya. Habitat lainnya hidup berasosiasi dengan alga lainnya sebagai epifit atau endofit. Adapun morfologi dari Pheophyta ini yaitu ciri-ciri Pheophyta antara lain inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran, dan juga multiseluler atau bersel banyak, berbentuk lembaran, bahkan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi karena memiliki bagian menyerupai akar, batang, dan juga daun. Memiliki gelembung-gelembung udara yang berfungsi sebagai pelampung. Memiliki ukuran talus mikroskopis sampai makroskopis. Memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, violasaktin, B-karotin, diadinosaktin, serta xanthofil yang jumlahnya dominan. Berbentuk filamen bercabang, tidak bercabang, dan ada juga yang tegak. Bersifat autotrof karena memiliki klorofil untuk melakukan fotosintesis. Memiliki kloroplas tunggal berbentuk seperti benang, ada pula yang berbentuk cakram. Kloroplas mengandung pireonois untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan yang disimpan berupa laminarin. Memiliki dinding sel. Pada dinding sel dan ruang intersel terdapat algi, asam alginat. Bagian dalam dinding sel tersusun oleh lapisan selulosa. Memiliki jaringan untuk transportasi seperti tumbuhan tingkat tinggi. Hampir semua jenis Pheophyta memiliki habitat di laut, terutama di daerah yang dingin, yaitu hidup di batu-batuan di dasar perairan sedalam 1,5 sampai 5 meter dari permukaan air. Selanjutnya, struktur Talipita. Struktur Talipita terdiri dari struktur tubuh dan juga struktur sel. Struktur tubuh Talipita selalu berupa talus yang multiseluler yang berbentuk filamen atau lembaran menyerupai semak atau pohon yang dapat mencapai beberapa puluh meter, terutama jenis-jenis yang hidup di lautan daerah iklim dingin. Panjang tubuh maksimum mencapai 100 meter. Talus pada umumnya telah mengalami diferensiasi menjadi alat bercabang-cabang atau berbentuk helaian yang bertangkai atau tidak bertangkai.
Struktur talus yang paling kompleks dapat dijumpai pada alga perang. Contohnya seperti Nereocystis, Macrocystis, dan Sargassum. Pada ganggang ini terdapat diferensiasi eksternal yang dapat dibandingkan dengan tumbuhan vaskuler. Nah, talus dari alga ini mempunyai alat pelekat yang mempunyai akar. Dari alat pelekat ini, tumbuhan bagian yang tegak dan dengan bentuk yang sederhana atau bercabang-cabang seperti batang pohon dengan cabang-cabang yang menyerupai daun dengan gelembung udara. Sebagian besar Pheophyta mempunyai pertumbuhan trikotalik. Selain itu, beberapa jenisnya mempunyai pertumbuhan apikal dan dilakukan oleh sel apikal tunggal atau oleh sel-sel apikal yang letaknya transversal. Selanjutnya yaitu struktur sel. Sel vegetatif mengandung kloroplas berbentuk bulat panjang seperti pita, mengandung klorofil A dan klorofil C, serta beberapa xanthofil misalnya fucoxanthin. Cadangan makanan berupa laminarin dan manitol. Dinding sel mengandung selulose dan asam alginat. Umumnya dapat ditemukan adanya dinding sel yang tersusun dari 3 macam polimer yaitu selulosa, asam alginat, dan fucoidin. Di mana alginat dan fucoidin lebih kompleks dari selulosa dan gabungan dari keduanya membentuk vicokoloid. Kadang-kadang dinding selnya juga mengalami pengampuran. Inti selnya berinti tunggal, bagian pangkal berinti banyak, kloroplas dengan berbagai macam bentuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Hardika Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya sebelumnya, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sifat biologi Phaeophyta. Nah, sifat-sifatnya itu apa saja? Yang pertama ada dapat dilihat secara makroskopis atau kasat mata. Nah, yang artinya tanpa mikroskop pun kita bisa melihat Phaeophyta secara langsung. Kemudian yang kedua, ganggang coklat mengandung pigmen coklat atau xanthofil. Klorofil A dan pigmen xanthofil jumlahnya dominan. Nah, sehingga dia bisa menyebabkan warna talusnya itu menjadi coklat. Kemudian yang ketiga, cadangan makanannya disimpan dalam bentuk laminarin. Dan yang keempat, umumnya ganggang coklat itu bersel banyak atau multiseluler. Kemudian yang kelima, bentuk tubuhnya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi karena bagiannya menyerupai akar, batang, daun, sehingga membuat ganggang ini mudah untuk dikenali. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu reproduksi Phaeophyta. Pada Phaeophyta dilakukan secara aseksual atau vegetatif dan juga secara seksual atau generatif. Nah, sekarang yang pertama yang akan kita bahas yaitu secara aseksual. Perkembangbiakan reproduksi vegetatif atau aseksual alga coklat ini dilakukan dengan cara fragmentasi dan membentuk spora, alphanzospora dan juga zoospora. Zoospora yang dihasilkan memiliki flagel yang tidak sama panjang dan terletak di lateral sisi atau pinggir. Nah, kemudian untuk reproduksi secara seksual atau generatif itu
perkembangbiakannya dilakukan secara atau dengan isogami, anisogami, dan oogami. Nah, Fucus vesiculucis adalah salah satu alga coklat yang berkembang biak secara oogami. Kemudian ada cara reproduksi generatif atau seksual ganggang coklat yang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi, yaitu ujung-ujung lembaran talusnya yang fertil membentuk suatu badan yang mengandung alat pembiak atau disebut juga dengan reseptakel. Nah, di dalam reseptakel ini terdapat konseptakel yang mengandung antheridium yang menghasilkan sel kelamin jantan berupa spermatozoid dan kelamin betina yang berupa oogonium yang menghasilkan sel telur atau ovum, dan benang-benang mandul yang disebut parafisis. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Oke, pada pagi hari ini bersama saya Rutani Pratinadya yang akan melanjutkan materi presentasi kelompok kami. Materi yang pertama adalah taksonomi Phaeophyta, merupakan ganggang coklat yang memiliki subkelas Phaeophyceae atau divisi Phaeophyta yang isogenerate, heterogenerate, dan cyclospore, memiliki subkelas atau kelas. Kita masuk ke kelas yang pertama, ialah isogenerate, memiliki siklus hidup dengan pergantian isomorfik generasi, dan kelas ini dibagi menjadi 5 ordo. Ordo yang pertama ialah Ectocarpales. Ectocarpales memiliki pergantian isomorfik generasi dan memiliki talus filamen bercabang di mana pembelahan sel tidak terlokalisasi. Ordo yang kedua yaitu Spaceraliales. Spaceraliales ini memiliki pergantian isomorfik generasi dan tali di mana pertumbuhan dimulai oleh sel apikal tunggal yang memotong derivatif silinder bagian posteriornya. Apa sih posterior itu? Posterior merupakan bagian belakang. Jadi, pertumbuhan dimulai oleh sel apikal tunggal yang memotong derivatif silinder bagian belakang. Kita masuk ke ordo yang ketiga yaitu Tilapteridales. Talus dari Tilapteridales ini secara bebas dan bercabang dengan modus triktotalik pertumbuhan. Ordo yang keempat ialah ordo Cutleriales. Suku ini hanya mempunyai 2 marga saja. Yang pertama ada Zanardinia dan yang kedua adalah Cutleriales. Zanardinia mempunyai pergantian keturunan yang gametofit dan sporofitnya identik satu sama lain, artinya memiliki kemiripan satu sama lain antara gametofit dan sporofitnya. Sedangkan gametofit Cutleria tidak identik dengan sporofitnya atau tidak memiliki kemiripan antara gametofit dan sporofitnya, hingga pergantian keturunan dari Cutleria bersifat isomorfik. Ordo Dictyotales merupakan pergantian isomorfik atau memiliki keturunan pergantian isomorfik generasi di mana tali yang tegak diratakan dengan pertumbuhan yang diprakarsai oleh apikal tunggal pada puncak masing-masing cabang. Dari tadi Ruth mengucapkan pergantian isomorfik generasi. Apa sih pengertiannya? Isomorfik generasi merupakan keturunan dari generasi sporofit ke generasi gametofit.
Sekali lagi, isomorfik generasi merupakan keturunan generasi sporofit ke generasi gametofit. Baik, kita ke kelas selanjutnya, yaitu ada kelas heterogenerate. Heterogenerate yang memiliki pergantian heteromorfik sporofit selalu lebih besar dari gametofit. Berdasarkan vegetatif dan sporofit, heterogenerate dibagi menjadi dua subkelas. Yang pertama ada haplositik hine dan polistik hine. Nah, di sini tadi saya menyebutkan heterogenerate yang memiliki pergantian heteromorfik sporofit. Artinya apa? Heteromorfik sporofit merupakan keadaan siklus hidup generasi sporofit dan gametofitnya yang memiliki morfologi berbeda. Heteromorfik sporofit merupakan keadaan siklus hidup generasi sporofit dan gametofit berbeda morfologinya. Nah, subkelas yang pertama adalah haplositik hine. Sporofit dari haplositik hine ini terdiri dari filamen. Dalam semua kasus pertumbuhan tritoktalik, sebuah sporofit dapat menghasilkan sporangia netral atau unilokular. Subkelas ini dibagi menjadi 3 ordo. Ordo yang pertama adalah Chordariales. Chordariales ini termasuk haplositik hine, di mana sporofit filamen bercabang tidak nyata dan dipadatkan menjadi talus pseudoparenchymatous. Sejauh ini, semua gametofit yang dikenal adalah isogami. Ordo yang kedua adalah ordo Sporocales, di mana memiliki sporofit masing-masing cabang berakhir dalam seberkas rambut. Pertumbuhannya adalah triktotalik, sporangia unilokular, biasanya dalam kelompok padat. Gametofit adalah mikroskopis dan oogami. Ordo yang ketiga ada Desma restiales. Tali dari Desma restiales ini memiliki filamen tunggal pada setiap puncak tumbuh. Gametofit adalah mikroskopis dan oogami. Selanjutnya adalah subkelas polistik hine. Sporofit dari polistik hine ini memiliki tali parenchymatous, di mana pertumbuhan dengan pembagian sel kehabisan. Subkelas ini dibagi juga menjadi 3 ordo. Ordo yang pertama adalah Punctariales, dan adalah sporofit dari Punctariales ini yang berukuran sedang, parenchymatous, dan tumbuh dengan cara pembelahan sel kabisat yang tidak terlokalisasi dalam meristem. Ordo yang kedua ialah Dictosiponales. Ordo ini telah bercabang tali silindris, di mana pertumbuhan dimulai oleh sel apikal tunggal. Sporofit biasanya menghasilkan sporangia unilokular saja. Gametofitnya ini mikroskopis dan oogami. Ordo yang terakhir, yang ketiga, adalah Laminariales. Kebanyakan anggota Laminariales ini memiliki sporofit eksternal, di mana pertumbuhannya disebabkan oleh meristematik. Sporofit memproduksi sporangia unilokular yang terletak pada sori. Nah, kelas yang selanjutnya ada Cyclospore. Cyclospore memiliki siklus hidup yang di dalamnya tidak ada pergantian hidup
bebas generasi multiseluler. Kelas Cyclospore hanya memiliki satu bangsa, yaitu Vocales. Contoh marga lain misalnya Sargassum yang terapung atau melekat pada bebatuan, memiliki gelembung, perkembangbiakannya dengan fragmentasi dan hidup di lautan tropika. Fucus melekat pada bebatuan, memiliki gelembung, berkembang biak dengan fragmentasi. Talus hidup di semua lautan. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada manfaat dan kerugian Phaeophyta. Kita masuk ke 5 manfaatnya dan ada 1 kerugiannya. Nah, Phaeophyta digunakan sebagai suplemen makanan dan asam alginate. Nah, dan juga digunakan sebagai pengental produk makanan seperti es krim, sirup, salad, permen, dan sebagainya. Yang ketiga, menghasilkan lodin, yaitu unsur yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit gondok atau Macrocystis vivera. Nah, fungsi atau manfaat yang selanjutnya adalah menghasilkan lodin, yaitu unsur yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit gondok. Itu tadi yang pertama ya. Nah, yang selanjutnya merupakan jenis genggam coklat penghasil asam alginat yang dibutuhkan untuk produk tekstil, makanan, dan kosmetik. Nah, biasanya kalau tidak salah jenis-jenisnya ini sering sekali digunakan sebagai bahan untuk pembuat alat kosmetik atau alat-alat makanan seperti agar-agar. Nah, kerugiannya bagi kehidupan laut, jika dalam jumlah yang berlebihan maka berbahaya bagi tanaman air dan hewan air karena menutup sinar matahari untuk sampai ke dalam air. Alga rambut yang tumbuh di air juga berbahaya jika berlebihan karena menjerat hewan laut. Baik teman-teman, berarti di sini manfaat dari Phaeophyta ini yang pertama sebagai suplemen makanan dan asam alginate, menghasilkan lodin yaitu unsur yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit gondok. Yang ketiga yaitu pengental produk makanan seperti es krim, sirup, salad, permen, coklat, keju, dan sebagainya. Dan yang terakhir manfaatnya ialah sebagai penghasil alginat yang dibutuhkan untuk produksi tekstil, makanan contohnya agar-agar, dan kosmetik, dan sebagainya. Sedangkan yang kerugiannya yaitu berbahaya bagi tanaman air dan hewan air karena menghalang sinar matahari masuk yang dibutuhkan oleh hewan air dan tanaman air. Dia juga berbahaya jika berlebihan karena menjerat hewan laut. Baik teman-teman semuanya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Olivia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Cassis Basilario Pc, di mana Basilario Pc ini merupakan alga yang bersifat uniselur atau berkoloni. Pola persebarannya itu terdapat pada air tawar dan air asin. Beberapa spesiesnya itu hidup berdampingan dengan tumbuhan atau menempel pada tumbuhan, dan sebagian lagi berenang bebas di air. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi dari Basilario Pc, di mana pertama berbentuk uniselur atau koloni dengan dinding sel tersusun oleh silikat. Kemudian susunan tubuh berbentuk
sel tunggal berbentuk koloni dengan membentuk tubuh simetris bilateral atau penlet dan simetris radial. Kemudian susunan sel terdapat dinding sel yang disebut frustul yang tersusun dari bagian dasar yang dinamakan hipoteka. Bagian tutupnya disebut epiteka dan sabuknya disebut dengan cingulum. Kemudian alat gerak berupa flagel yang terdapat pada sperma. Kemudian isi sel berinti tunggal dan berinti diploid, pigmen klorofil A dan T beserta karoten, serta xanthofil atau fucosatin. Kemudian habitat umumnya terdapat di semua situasi air, tetapi terutama pada air dingin. Kemudian saya akan membahas tentang struktur Basilario piscis, di mana struktur sel Basilario piscis ini terdapat pada dinding sel yang disebut frustula, tersusun dari bagian dasar yang dinamakan hipoteka dan bagian tutupnya disebut epiteka dan sabuknya disebut cingulum. Frustula ini tersusun oleh zat pektin yang dilapisi oleh silikon. Kemudian epiteka dan hipoteka tersusun oleh valve atas dan valve bawah. Valve tersusun dari reve, stria, nodulus pusat, dan nodulus kutub. Penespina berarti sirip. Stria tersusun menyirip. Banyak ditemukan di air tawar. Centralus atau sentral berarti pusat. Strianya tersusun memusat. Banyak ditemukan di air laut. Diatom merupakan fitoplankton yang bersifat uniseluler, namun sering kali ditemukan dalam berbentuk koloni. Diatom secara istilah berarti dua bagian yang tidak dapat dibagi lagi, yang mencerminkan struktur sel diatom. Contohnya pada Spirulina fibris dan merupakan salah satu spesies dari Basilario piscis. Berikut merupakan bentuk dari planaria dan diatom. Pada gambar sebelah kiri merupakan gambar planaria dan sisinya, dan gambar sebelah kanannya merupakan gambar dari struktur diatom. Bisa dilihat ya teman-teman pada gambar ini antara planaria dan struktur diatomnya. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya Reza Pribadiwa ingin mencoba untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai sifat biologi klasis Basilario piscis. Yang pertama itu dia bersifat diploid atau memiliki dua kromosom. Selanjutnya, klasis ini juga berpigmen emas ataupun coklat. Adapun ciri khas atau sifat khusus dari klasis Basilario piscis ini yaitu dia berukuran yang memiliki ukuran sel yang rata-rata berkurang selama fase vegetatif dan harus dipulihkan melalui pembentukan sel khusus atau yang biasa juga dikenal dengan auxospor. Adapun sifat yang ketiga, dia itu dapat hidup di habitat air tawar dan juga dapat hidup di laut. Hanya beberapa saja yang dapat hidup di daratan. Selanjutnya, spesies akuatik ini dia itu dapat bersifat planktonik atau bentik. Adapun sifat biologi kelas Basilario piscis ini yang selanjutnya itu dia bersifat atau sekelompok uniseluler atau bersel satu, yang mana terkadang dia dapat berkolonial. Selanjutnya ini ialah diatom yang mana memiliki siklus hidup diplomatik atau diploid dominan yang sederhana. Selanjutnya ini yang terakhir ini ialah umumnya bersifat fototrof, yakni di mana suatu organisme itu dapat melakukan fotosintesis
untuk memperoleh energi, tetapi sebagian hidup sebagai endosimbiosis. Adapun endosimbiosis ini sendiri yang mana organismenya yang hidup dalam tubuh atau sel dari organisme lain, sehingga protista lain dan sejumlah kecil telah kehilangan kapasitas dari fotosintesisnya dan telah menjadi heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya bahas mengenai sifat biologi dari klasis Bacillariophyceae. Yang selanjutnya akan kita bahas ialah mengenai materi dari reproduksi klasis Bacillariophyceae. Nah, seperti yang telah saya sampaikan, kita masuk ke reproduksi klasis Bacillariophyceae, yang mana pada perkembangbiakan Bacillariophyceae ini, atau juga yang biasa juga dikenal dengan diatom, dapat terjadi melalui dua cara, yaitu secara aseksual atau vegetatif dengan pembelahan sel, dan juga secara seksual atau generatif dengan oogami. Baiklah, kita masuk ke reproduksi atau perkembangbiakan dari Bacillariophyceae atau diatom ini yang pertama, yakni baiklah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai reproduksi secara vegetatif, yang mana perkembangbiakan ini dilakukan secara pembelahan aseksual, yaitu dimana perkembangbiakan ini atau reproduksi ini diatomnya itu memiliki bentuk seperti kotak yang terdiri dari wadah atau hipoteka dan juga memiliki tutup atau yang disebut juga dengan epiteka. Mungkin untuk lebih jelasnya kita dapat tunjukkan ya, yang mana hipoteka dan mana epiteka. Untuk hipoteka ini sendiri dia bilang wadah, berarti yang ada di bawah sini ya teman-teman. Nah, ini tuh namanya hipoteka. Dan selanjutnya itu memiliki tutup yang dinamai juga dengan epiteka. Nah, epiteka sendiri yang atas ini ya teman-teman. Nah, itu adalah epiteka. Nah, itu untuk gambar yang di sebelah sini ya teman-teman. Untuk gambar yang sebelah sini sama hipotekanya itu yang ini. Nah, dan ini hipoteka ya, ini hipoteka, dan juga untuk epitekanya ini sendiri yang di atas ini ya teman-teman. Nah, ini namanya epiteka. Oke, oh ya, sebelum itu di sini di gambar ini dia itu sudah tercantumkan dua reproduksi atau dua perkembangbiakan, yang mana yang untuk kita ganti warna ya teman-teman. Nah, yang hijau ini yang mana yang bagian ini, yang ini ya teman-teman, ini itu ialah aseksual, dan yang ini juga aseksual. Kita ingin membedakan dulu ya teman-teman. Nah, untuk yang hijau ini ialah aseksual ya, dan yang tidak kita lingkarin ini itu ialah gambar dari perkembangbiakan secara seksual. Nah, selanjutnya, baik ya, kita hapus dulu biar lebih paham. Nah, untuk yang poin kedua atau poin selanjutnya ini, yang mana dia bilang awalnya diatom tertutup
dan kemudian akan terpisah dengan masing-masing membentuk wadah dan tutupnya sendiri. Dan juga proses tersebut terjadi selama terus menerus hingga mempunyai ukuran terkecil sehingga tidak dapat membelah lagi. Baiklah, di sini kita tampilkan untuk poin yang kedua. Kita beritahu ya, awalnya diatom tertutup kemudian akan terpisah dengan masing-masing membentuk wadah. Nah, kita ganti warna dulu ya, tadi warna merah. Selanjutnya dia bilang tadi awalnya diatom tertutup. Nah, ini dia sudah tertutup ya, ini juga sudah tertutup. Kemudian akan terpisah dengan masing-masing membentuk wadah dan tutupnya sendiri. Nah, ini dia akan membentuk masing-masing membentuk wadah dan tutupnya sendiri-sendiri, dan proses tersebut terjadi selama terus-menerus. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat mungkin dari sini. Ini kalau misalnya dilanjutin lagi ya, ini akan terus-menerus seperti ini. Yang ini juga mungkin akan terus-menerus, mungkin ini seperti ini. Ingat ya teman-teman, yang bawah ini ialah secara seksual. Nah, selanjutnya selama terus hingga mempunyai ukuran terkecil hingga tidak dapat membelah lagi, dan dia akan melakukan proses ini akan terjadi secara terus-menerus yang seperti yang saya sampaikan tadi, dan dia akan membelah secara terus-menerus sehingga dia itu berukuran sangat kecil dan tidak dapat membelah lagi. Oke, mungkin itu saja yang kita akan bahas mengenai reproduksi aseksual, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai reproduksi seksual. Baiklah, untuk materi kedua ini yang akan kita bahas itu reproduksi secara gametik atau secara seksual. Untuk reproduksi yang secara seksual ini, yang mana diatomnya itu terjadi melalui oogami, yakni peleburan sel telur yang bersifat non-motil dengan gamet jantan yang bersifat motil. Nah, untuk artian motil ini sendiri memiliki arti yaitu kemampuan gerak, atau dapat kita dapat simpulkan bahwa motil ini kemampuan dapat bergerak sendiri. Jadi yang bersifat non-motil, maksud dari non-motil ini tidak dapat bergerak sendiri dengan gamet jantan yang bersifat motil, yakni dapat bergerak sendiri. Dan juga secara genetik atau seksual ini dengan membentuk auxospora, baik itu dengan cara parthenogenesis, pedogami, konjugasi isogami, konjugasi anisogami, autogami, dan juga oogami. Nah, mungkin untuk dapat dilihat lebih secara langsung ya, ini dapat dilihat melalui gambar ini. Kita dapat kecilkan dulu. Untuk yang ini nih. Nah, untuk tadi ini yang mana ini kita zoom in ya, karena gambarnya kurang terlalu jelas. Nah, tadi telah disampaikan bahwasannya di sini. Nah, untuk ini ya, ini itu ialah terjadi secara auxospor, dan juga yang di atasnya ini itu ialah zigot, yang ini itu ialah gamet, dan yang atas ini itu adalah meiosis.
Nah, tadi kan telah disampaikan tuh bahwasannya reproduksi seksual ini jadi melalui peleburan sel telur yang bersifat non-motil dengan gamet jantan yang bersifat motil. Nah, ini dia peleburan sel telur yang bersifat non-motil dengan gamet jantan yang bersifat motil, dan juga secara genetik siswa ini membentuk oospora. Nah, ini ya. Jadi dia itu di sini di peleburan tadi dia tuh terjadi peleburan telur yang mana berubah menjadi yang bawah ini ialah gamet, yang selanjutnya itu adalah zigot, dan dia bilang yang terakhir itu membentuk oospor. Nah, yang ini itu ialah oospor. Sama juga dengan yang tadi, dia itu terjadi yang ini ya, yang gambar yang kedua, dia itu terjadi peleburan sel telur, dan kemudian telur ini akan keluar berubah menjadi zigot ini ya teman-teman, zigot yang ini, dan selanjutnya akan membentuk oospor. Nah, mungkin selanjutnya itu ialah tadi sampaikan terbentuknya oospor terjadi melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama ialah partogenesis, yang mana pada partogenesis ini sel induk tidak dapat membelah, hanya intinya saja yang dapat membelah secara mitosis. Diawali dari mitosis pertama, kemudian inti melebur dilanjutkan mitosis kedua, yang akhirnya di dinding sel akan mengalami pecah dan intinya itu diselubungi oleh lendir dan akan membentuk dinding baru yaitu oospor. Nah, ini yang telah kita sebutkan yang pertama tadi ya, yang ini ya teman-teman. Nah, yang pertama tadi yang ini ada, kita ganti warna aja deh ya biar enak. Nah, kuning deh. Nah, yang terjadi di peleburan yang pertama ini ya, jadi dia bilang dinding selnya pecah. Nah, dia akan keluar tuh telur-telurnya. Nah, ini yang terjadi pada meiosis ya. Nah, selanjutnya itu terjadi pada partogenesis. Nah, selanjutnya ini adalah pendogami atau perkawinan anak. Nah, pada pendogami atau perkawinan anak ini, sel dengan satu inti membelah secara meiosis menjadi 2 sel anak, dan sel anak ini akan menjadi 4 inti. Plasma sel memisah dengan masing-masing 2 inti. 2 inti pertama mengalami degenerasi, sehingga 2 inti yang kedua mengadakan penggabungan atau perkawinan anak membentuk oospor. Nah, ini tahapan ini masih sama dengan yang berkaitan dengan partogenesis ya. Jadi partogenesis dengan pendogami atau perkawinan anak ini masih sama menurut saya ya. Selanjutnya itu ialah konjugasi, yang mana pada konjugasi ini 2 sel induk itu mentransfer atau mengirim bahan genetik yang dilanjutkan dengan plasmogami sehingga akan dilanjutkan dengan sinapsis dan diakhiri dengan kariogami. Baiklah, untuk oogami sendiri itu
dilakukan oleh sel telur atau non-motil. Tadi motil tidak dia ini ya kemampuan gerak ya. Jadi non-motil dia tidak dapat bergerak sendiri. Gamet jantan atau motil ini dia dapat bergerak sendiri yang mendatangi gamet betina atau sel telur. Selanjutnya dia akan mengadakan pembelahan meiosis dan membentuk antheridium. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang Putri mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan Putri serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Firandra Saputri. Di sini saya akan membahas tentang taksonomi klasis Bacillariophyceae. Nah, baik agar tidak panjang waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi klasis Bacillariophyceae. Nah, Bacillariophyceae memiliki klasis yaitu memiliki satu klasis ya, yaitu Bacillariophyceae di atom. Nah, uniseluler terdapat dalam bermacam bentuk. Nah, Bacillariophyceae ini dibagi menjadi berdasarkan bentuk Bacillariophyceae ini dibagi menjadi dua ordo. Nah, yang pertama di sini ada ordo centrales dan ada ordo penales. Nah, yang pertama saya akan jelaskan di sini yaitu ordo centrales. Di atom dengan bentuk simetris radial ini hidup di laut, merupakan salah satu penyusun plankton. Untuk memudahkan melayang di air, terdapat alat-alat melayang yang berupa duri-duri atau sayap atau dengan perantara lender. Jadi ordo centralis ini dia berbentuknya simetris radial dan dia hidupnya di laut. Dia merupakan salah satu yang penyusun plankton. Nah, yang kedua itu ada ordo penales. Nah, yang kedua itu ordo penales, di mana di atom yang memiliki tubuh simetris radial ini biasanya melekat pada tumbuh-tumbuhan air berkembang biak seksual berlangsung dengan isogami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat klasis Bacillariophyceae. Nah, yang pertama itu ada sebagai bahan penggosok, yang kedua ada sebagai penyerap nitrogen serin pada bahan peledak, yang ketiga ada sebagai isolasi dinamit, yang keempat ada sebagai campuran semen. Nah, selanjutnya ada kelemahan klasis Bacillariophyceae. Nah, selain berguna bagi kehidupan manusia, tapi bukan berarti semuanya menguntungkan ya. Kehadiran mikroalga dalam habitat air dapat mencemari lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan apa saja kelemahan atau kerugian dari klasis Bacillariophyceae. Nah, yang pertama itu ada alga. Alga menimbulkan rasa dan bau yang tidak enak. Jadi karena alga itu air laut atau air bisa menimbulkan rasa yang gak enak atau kayak bau itu. Nah, yang kedua itu ada alga dapat menurunkan pH. Jadi alga bisa menurunkan pH air. Nah, yang ketiga, beberapa jenis alga dapat mengeluarkan racun.
Jadi ada jenis alga yang mengeluarkan racun. Nah, yang keempat, mengeluarkan lendir yang mengakibatkan water booms. Nah, ada juga selanjutnya itu alga juga dapat menyebabkan warna air yang keruh atau warna air dari jernih menjadi keruh. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.